إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pimpinan acara yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Kunting II yang saya hormati pula teman-teman semuanya, warga Muhammadiyah Randu Kunting II yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama hadir di pengajian rutin Muhammadiyah Randu Kunting II. Mudah-mudahan pertemuan kita akan selalu mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minadh dhulumati ila nur. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bahas apa nih? Ada PR saya nggak? Kayaknya nggak ada ya. KPR sudah toh? Yang di Mutu itu? Ya. Hanya ini kebetulan ada yang WA masuk ya, yang menanyakan tentang masalah yang berhubungan dengan asuransi, Pak. Ya. Makanya malam ini kita bicara asuransi ya. Itu papanya bisa dipakai enggak ya? Bisa. Ada spidolnya. Ada spidolnya, Pak. Spidolnya ada. Iya boleh itu di atas, nggak apa-apa. Ini. Oh, wedangnya pindah wedangnya. Iya, oke, betul buat Mas. Ya. Apa wis? Oke, cukup Mas. Ya. Insya Allah nanti pun kita akan membandingkan ya Pak. Berarti malam ini mudah-mudahan selesai. Kita akan bicara asuransi syariah sama asuransi konvensional. Apa yang menyebabkan untuk konvensional itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk yang syariah itu ya insya Allah dihalalkan oleh Allah. Karena apa? Karena saya katakan di sini karena memang ini adalah masalah ijtihadiyah, dan untuk mengharamkannya itu mesti menggunakan dalil kaidah usul gitu. Nah, oleh karena itu pada malam ini nanti insya Allah kita bahas masalah itu yang berkaitan dengan prinsip dulu ya, prinsip. Setelah prinsip kemudian akad yang masuk di dalamnya ya Pak, insya Allah nanti kita bicara.
Jadi kita bicara terlebih dahulu asuransi syariah. Ada beberapa prinsip yang dianut di dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah prinsip ta'awun. Dan ini yang pokok banget. Gitu. Jadi prinsip ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Tolong menolong antar siapa? Antar pemegang polis. Gitu. Itu ta'awun. Makanya nanti di dalam akad yang termasuk di dalamnya itu ada yang namanya akad tabaruk. Kalau di bukunya Dr. Erwandi namanya akad hibah. Tapi kalau secara umum tabaruk. Tabaruk itu adalah melepaskan, Pak. Melepaskan dalam arti kita itu memberikan dengan tidak ada harapan apa-apa dari seseorang yang kita berikan. Itu tabaruk. Cuma nanti kan kita kan yang namanya asuransi itu kan ada perusahaannya. Bagaimana hubungannya dengan perusahaan? Pati-pati ini anak asuransi kan singarane berarti ada yang mengelola. Ada yang mengelola. Makanya pihak asuransi itu adalah sebagai pengelola. Tapi di syariah bagaimana nanti kami jelaskan selanjutnya. Itu prinsip yang pertama adalah prinsip yang namanya ta'awun. Yang kedua adalah amanah. Amanah. Kenapa ini dikatakan ini menyangkutnya itu kenapa amanah? Karena pemegang polis diberikan amanat, bukan pemegang polis, memberikan amanat kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana-dana dari pemegang polis. Termasuk di dalamnya adalah dia itu punya kewajiban untuk mengembangkan. Pihak ketiga gampang itulah, pihak ketiga. Pihak ketiga itu namanya reasuransi. Jadi perusahaan yang mengelola dana asuransi itu reasuransi. Maksudnya begini, Pak. Asuransi A, dia itu sudah mengumpulkan uang cukup banyak. Maka perusahaan asuransi tadi melakukan kerjasama dengan perusahaan B. Nah itu. Perusahaan B itulah nanti yang akan mengelola uang asuransi itu. Hasilnya bagaimana? Munculnya akad mudharabah. Kayak gitu, Pak. Jadi dalam asuransi itu akadnya banyak. Akadnya banyak. Satu, antar pemegang polis. Akadnya apa? Kemudian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Akadnya tersendiri. Pemegang kemudian antara perusahaan asuransi dengan ini, dengan reasuransinya yang mengelola dana asuransi, akadnya tersendiri. Kemudian setelah itu antara asuransi dengan pemegang polis. Jadi pemegang polis dengan asuransi juga ada, asuransi perusahaan asuransi dengan pemegang polis, itu pun akadnya ada. Itu. Jadi satu kegiatan muamalah akan tetapi akadnya cukup banyak. Cukup banyak. Dan itu harus apalagi hubungannya dengan asuransi, itu si pemegang atau perusahaan asuransi itu betul-betul harus melihat bahwa dana yang dikelola itu adalah betul-betul dana cara pengelolaannya itu harus syariah. Kalau enggak bisa. Misalkan berarti kita kan harus melihat reasuransi itu mengelola dana itu untuk apa?
Berarti di situ tidak boleh mengandung unsur horor. Tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh mengandung unsur tadlis. Berarti kembali lagi, Pak. Yang mungkin Bapak-bapak udah pernah saya sampaikan materi ini kan. Jadi itulah tugas daripada si asuransi, pengelola keuangan asuransi. Kemudian pegawai asuransi oleh apa? Dapatnya apa? Itu agak lagi, Pak. Nah, itu makanya satu kegiatan muamalah, tapi agaknya banyak banget itu. Banyak sekali. Dan itu pada saat penandatanganan polis untuk asuransi syariah, semuanya itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Jadi antara asuransi dengan pemegang polis, antar pemegang polis, antara pemegang polis dengan asuransi, antara pemegang asuransi dengan reasuransi, kemudian gajian singane pengelola asuransi itu pakai apa? Akadnya ada. Gitu. Itulah, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ya, sebenarnya Islam itu apa ya? Lengkap sekali, Pak. Lengkap sekali. Tuh. Hampir semuanya itu bisa disentuh oleh nilai-nilai syariah. Hanya kitanya saja yang mungkin belum ya Pak. Kitanya yang belum gitu. Belum sampai menjauh ke sana gitu. Oleh karena itu kami juga amat sangat berharap sekali mudah-mudahan Muhammadiyah itu betul-betul nanti akan mendirikan bank Islam dan memang Islam Tuhan benar. Iya, memang ini tantangan berat sih Pak. Tantangan berat gitu ya. Apa? Ya saya sih percaya mudah-mudahan itu betul-betul terlaksana dan memang dasarnya itu atau akadnya itu betul-betul dengan menggunakan akad syariah. Itu. Wallahu alam. Tapi insya Allah saya percaya mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Kemudian prinsip berikutnya adalah ridho, Pak. Ridho. Ridho ini kalau sebelum masuk ke akadnya, ridho ini adalah menyangkut antar pemegang polis. Saya pemegang polis, Mas Rojin pemegang polis, Mas Jajah pemegang polis gitu ya. Itu ada akad yang namanya apa atau masing-masing mereka itu harus ada kerelaan. Ada kerelaan. Makanya apabila kita melaksanakan ini kan semuanya ini kan namanya musyarakah. Kita bekerja sama. Apabila ada satu yang mengkhianati, maka tidak akan mendapatkan keberkahan, Pak. Tidak mendapatkan keberkahan. Kami itu kebetulan melakukan kerjasama kami atau kami saja karena kami berbanyak. Tapi saya ingatkan agar jujur di dalam pengelolaan keuangan. Jawabnya apa? Tidak ada hubungannya antara koperasi dengan akhirat. Tidak ada hubungannya akhirat. Artinya pertanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu loh Pak. Masa iya sih orang Islam ngomongnya semacam itu? Padahal Muhammadiyah. Ya, gitu Pak. Jadi ternyata nggak semuanya warga kita itu, iya Pak. Banyak yang ternyata yang lenceng gitu ya. Yang apa Mas? Yang memisahkan sekuler Pak. Ya. Sing gampang itu mungkin Pak, benar. Jadi artinya tidak ada sentuhan nilai agama sama sekali di dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan tersendiri, akhir tersendiri gitu loh. Tersendiri Pak. Kalau kayak gitu, mau dia mau berbuat apa, tidak ada hubungan dengan akhirat. Susah Pak. Nggak ada hubungannya dengan akhirat. Sampai saya kaget itu. Masa ngomongnya begitu saya bilang.
Nggak apa-apa. Ini ya karena nanti pelan-pelan mungkin mudah-mudahan dapat kita berikan masukan mudah-mudahan. Kemudian prinsip yang dalam asuransi syariah juga tauhid. Kok masuk ini ya? Kok masuk tauhid gitu ya? Ini sebenarnya hubungannya apa? Hubungannya dengan laba yang diperoleh. Itu. Kalau kita udah ridho menyerahkan dana kita dalam asuransi syariah, maka kita pun mempercayakan kepada pengelola asuransi itu untuk mengembangkan itu dengan mudharabah tadi. Pertanyaan saya, kenapa mudharabah? Bukan yang lain. Apa? Awas. Langkau. Saya jin kita. Bisa mudharabah yo. Kenapa mudharabah? Karena betul. Karena kita perusahaan asuransi yang punya uang gitu loh. Sebagai sohibul mal. Lah, reasuransinya itu sebagai mudharibnya Mas. Pengelola dana gitu. Betul. Prinsip syariahnya harus dipakai, Pak. Iya gitu. Nggak boleh kita sembarangan. Misalnya untuk perusahaan minum minuman keras misalnya kita ya nggak boleh. Ya. Ayam, jualan untuk ayam, ayamnya mati jual baik. Nggak boleh. Memang ya itulah Pak. Memang kita sering keterkaitan sekali sih ya. Nggak bisa lepas itu sih. Gitu. Makanya bapak-bapak dan saudara semuanya, yang penting ya sebenarnya dalam 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 ilmu muamalah kita tahu agar apa yang kita pakai intinya kayak gitu Pak. Iya. Betul Pak, harus tahu. Karena amanah tadi. Cuman biasanya begini, di polisnya akan dijelaskan bahwa akan melakukan pengelola melakukan reasuransi itu dengan perusahaan ini, kayak dengan perusahaan ini, dengan ketentuan ini. Iya, gitu. Tapi tidak perlu persetujuan daripada pemegang polis. Karena kita sudah mengamanahkan dananya itu ke perusahaan asuransi. Kayak gitu. Makanya di sini tanggung jawab perusahaan asuransi pun penting banget. Hanya jangan sampai pemegang polis itu malah yang miskin, pegawainya, pegawai asuransinya yang amanah lagi, Pak. Memang ini kayak gitu, Pak. Ya. Iya. Ya, aman batinnya sake ya, Pak ya. Batin sake kan kadang-kadang gitu. Kami ikut koperasi yang tingkat nasional ya, Pak. Kami ikut. Memang untuk mengembangkan itu ya memang nyatanya kalau memang mau pemilihan RAT itu ke kota-kota itu kampanye gitu. Masya Allah. Oke, itu adalah tauhid ya. Kemudian keadilan. Keadilan ini adalah menyangkut 3 aspek ya. Si pemegang polis, asuransi, dan reasuransi. Itu. Ini harus ada nilai keadilan. Di mana? Pada saat pembagian nisbah. Itu. Pembagian nisbah itu bagian hasil, Pak. Hasil daripada yang diperoleh, laba yang diperoleh, kemudian nisbahnya berapa. Pembagiannya berapa. Nah, itu. Itu adalah prinsip. Sekarang kita akan bicara untuk akad yang diadakan di asuransi. Saya berdiri ya Pak.
Wis kalau sini katon apa ora? Ya sing dikaten-katen ya, Mas. Ya ta. Betul. Ya wis. Aku ndodok ya. Ini keton. Apa ya? Kayak gini nggak apa ya, Pak ya? Sorry banget nih. Yang pertama adalah akad ini, Mas, yang pertama. Beda. Beda. Kalau ta'awun itu tolong menolong, kalau tabaru itu mengikhlaskan. Ya. Jadi tidak ada harapan apa-apa gitu loh, Pak. Di mana akad ini berlangsung atau di mana akad ini berlaku antar pemegang polis. Tabaru ya. Iya, antar pemegang iya betul. Itu. Jadi orang yang kebetulan kena musibah ya, itu akan diberikan apa Pak namanya? Manfaat lah gitu aja ya. Manfaat daripada akad tabaru ini. Yang diperoleh dari kumpulan uang para pemegang polis. Ya, mendapatkan premi ya, betul. Nah, ya ini. Jadi ini tabaru. Ini pun ditentukan misalkan kematian berapa, kecelakaan berapa, misalnya kayak gitu, tetap. Tapi sekali lagi antar pemegang polis ini memberikan ininya dengan ikhlas. Karena untuk asuransi syariah, ini kita syariah. Dana yang terkumpul itu bukan milik perusahaan, Pak. Itu hebatnya, Pak. Dana yang terkumpul adalah milik pemegang polis. Kalau konvensional, itu kalau Bapak menyetorkan dana, maka itu sudah milik perusahaan. Mau, misalkan, kita kena musibah, si pemegang polis, asuransi itu mau memberikan berapa, terserah daripada si asuransinya. Itu. Disitulah letak horornya. Nah, itu Pak. Ini baru pertama ini gitu ya. Iya, Pak. Tapi kalau di yang syariah itu agaknya ini. Pemegang polis. Jadi mau diberikan berapa, tapi tetap tadi tidak diperbolehkan kita itu singarane sadulur nyong. Sadulur singarane sing ngelola asuransi dimenui gede. Orang bisa kudu anak asas amanah sama keadilan juga. Nah, gitu. Sama, misalkan walaupun saudara atau bukan saudara tetap ada ketentuannya di masjid. Gimana? Betul Pak, betul. Itu jadi pada saat perjanjian. Iya, cuman nilainya aja Pak. Nilainya aja itu antar kalau yang konvensional itu yang menentukan itu adalah si perusahaan asuransinya. Karena uang ini adalah milik perusahaan asuransi. Jadi kalau misalkan pada saat katakanlah kayak yang asuransi yang ini ya, yang collab itu ya, kemarin itu. Sebabnya karena itu ada di rekening asuransi, Pak. Maksud saya, iya miliknya asuransi, uangnya yang telah masuk itu milik mereka. Berarti sawise bangkrut, mereka itu akan mengembalikannya susah, harus menjual aset. Tuh. Walaupun katakanlah
asuransi syariah pun bisa juga terjadi semacam itu. Jika seandainya perusahaannya itu atau pemegang atau perusahaan asuransi itu tidak amanah. Gitu. Kami juga pernah ditawari, katakanlah banyak ya asuransi yang semacam yang katakanlah di bidang syariah. Cuman setelah saya tanya tentang akadnya, yang menawarkan itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak bisa menjelaskan. Mungkin, Pak, itu. Ya akhirnya yang jenengan nggak bisa menjelaskan sama saya nggak mau, saya bilang kayak gitu. Iya. Iya, gitu loh. Kalau kata-katanya kemungkinan iya. Tapi kemungkinan juga besar, Pak. Karena apa? Ada mudharabah tadi sih, Pak. Kerjasama, misalnya ya, kerjasamanya dengan perusahaan yang bonafit, Pak. Kan? Naik daun kayak gitu ya. Kan mendapatkan, katakanlah, hasil daripada pengelolaan uangnya itu kan dapat besar. Pada saat itu akhir tahun, atau pada saat akhir masa pertanggungan itu, dia mendapatkan lebih besar. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau pengelolanya atau perusahaannya open minded, ngomong ini dapat gratis sekian, tapi pada yang nulis kan enggak mau. Itulah makanya harus terbuka, Pak. Harus terbuka. Memang lu jujur sih yang elan ya. Iya itu. Katone ya itu, Pak. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi apabila dikatakan bahwa jangan merusak bumi, oh enggak, saya itu memperbaiki kok. Saya anak sing wong dan pinter satetik, ternyata korupsi kabeh. Ya. Lah ngene aku wis ya. Memang megang amanah susah ya, Pak. Ngel, ngamuk. Susah. Ini tabaruk ya, Pak. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah akad kita ambil yang ini dulu. Akad yang mudharabahnya dulu. Ini adalah antara perusahaan asuransi dan reasuransi. Ini, Pak. Jadi setelah dana terkumpul dan dipegang oleh perusahaan asuransi, kan orang mungkin dibok terus oh. Ya. Maka dana ini dikembangkan. Dikembangkan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan yang diajak kerjasama untuk mengelola dana asuransi namanya reasuransi. Apa nih? Lebih bagus. Lebih bagus. Cuman jarang, Pak. Iya, jarang. Iya, kecuali kenapa dikatakan sebagai konglomerat, Pak? Karena mulai dari hulu sampai hilir yang mengelola itu satu, Pak. Gitu. Kita lihat semua ya, itu yang contoh gini. Misalkan mengelola apa gitu ya. Misalnya jalan tol gitu ya, jalan tol misalnya ya. Untuk ya gitu beton yang itu ya, yang udah tercetak itu dari itu kayak gitu loh, Pak. Kemudian besi dan lain-lain itu namanya baru konglomerat. Gitu. Jadi semuanya itu adalah dari satu perusahaan itu
Hanya anak perusahaannya itu yang mengambil gitu. Makanya nanya konglomerat. Kalau yang kita kan nggak kayak gitu. Mesti ya mesti KB gitu loh. Itu. Iya. Itu Pak. Ya. Nah, ini harus jelas. Tadi kenapa dikatakan mudharabah? Karena perusahaan asuransi ini adalah sebagai sohibul malnya. Sohibul mal. Yang punya uang. Yang mengelola adalah mudharib. Ini. Nanti ini akan melakukan apa? Agar dengan perusahaan reasuransi ini, asuransi dapat berapa, reasuransi dapat berapa, sesuai akad yang ditulis di situ. Walaupun yang sering Pak, mudharib itu mesti mendapatkan lebih banyak. Ya. Paling besar 40, 60. Paling besar, artinya 40 untuk si sahibul mal, jarang Pak. Paling 30. 30, 70 untuk mudharib yang mengelola gitu loh. Kecuali musyarakah. Musyarakah sekarang memang dilihat dari sisi andil kalau musyarakah. Tapi kalau mudharib tidak, tergantung daripada si akad itu sendiri. Jadi sekali lagi, keuntungan yang diperoleh oleh asuransi adalah dari akad mudharabah yang dilakukan oleh asuransi dengan reasuransi. Oh. Asuransi ayo, ini bagaimana Pak? Tergantung Pak. Tergantung. Kan udah saya ajarkan itu mudharabah. Iya, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah mutanaqisah. Itu iya. Ya, atau kalau yang mudharabah yang katakanlah mutlaqah itu ini bebas untuk mengelola uang itu. Mau digunakan untuk apa terserah. Misalkan ya, saya mau untuk berusaha misalkan apa bikin properti gitu. Maka ya monggo, mau properti monggo, mau apa monggo silakan. Tapi jika seandainya pada saat maaf yang mudharabahnya muqayyadah itu sudah tertentu Pak. Kamu mau untuk berusaha nanti ini tanya kepada ini untuk mengelola apa gitu. Saya akan mengelola properti. Jika seandainya sudah disepakati untuk mengelola properti, ternyata oleh reasuransi itu tidak jadi properti, Pak. Maka kerugian ditanggung oleh reasuransi. Gitu. Nah, jawabnya tergantung nggak ya? Tergantung. Pakainya mudharabah apa kayak gitu, Pak. Gitu. Sehingga kita misalkan mutlaqah, kalau mutlaqah itu siapa yang salah kayak gitu loh, Pak. Kalau mutlaqah gitu ya. Misalnya begini. Katakanlah untuk membuat perusahaan kerupuk. Lawang mendung sing ngarane ngepek kerupuk, Pak. Artinya berarti reaksi ini adalah salah gitu loh. Maka apabila rugi tidak ditanggung oleh ini, yang menang adalah ini. Siapa yang salah? Jadi kalau mudharabah itu tergantung daripada jenis mudharabahnya apa dulu ya Pak. Apa dulu kayak gitu. Sehingga nanti kita tidak ujuk-ujuk nyaluk singarane ganti rugi padahal akad yang dilakukan itu bukan akad itu gitu loh Pak. Jadi tergantung ya Pak. Kolabnya penyebabnya apa? Kayak gitu.
Kolapsnya penyebabnya karena banjir. Banjir itu adalah di luar usaha kita ya Pak. Itu kan bencana. Maka kalau yang semacam itu ditanggung bareng-bareng. Ya gitu. Jadi kita misalkan mau minta ganti rugi atau tidaknya itu tergantung kita harus melihat agatnya terlebih dahulu aja gugup singarane njaluk singarane njaluk ganti rugi tahu-tahu salah gitu loh. Ternyata agat yang dibikin itu misalnya mudharabah muqayyadah ya yang tentukan usahanya kemudian dia sudah berusaha tapi ternyata memang pangsa pasarnya itu lagi kurang, bukan tanggungan si asuransi. Ya gitu. Makanya enakan bapak-bapak coba ngelola kecil-kecilan, tapi yang syariah sih Pak. Apa kayak gitu ya. Iya, jadi bisa merasakan oh iya gitu ya. Saya kan Pak, keluarga punya koperasi. Waktu itu saya tanya ke saudara yang pernah di koperasi, mungkin juga atau jumlahnya ya. Terus dia menyarankan kalau bisa uang yang terkumpul dari anggota itu kalau dipinjamkan itu nggak ada perjanjian nanti kalinya segini loh itu dana. Kalau nanti dia akan nambahi silahkan. Beliau menyarankan begitu hanya menjawab dengan keluarga. Jadi bikinnya itu Pak, kalau ada pinjam, pokok pinjamnya berapa, mau kasih berapa pun ada masalah. Nggak ada ketentuan, baliknya gitu sebenarnya loh, gitu. Meskipun kecil Pak. Ya, gitu Pak. Apa gitu yang saya mau benar atau cuman kalau tadi kata-katanya itu terserah panjenengan gitu ya. Baru kembalikan. Kalau ada kata-kata terserah, berarti memang anak milih-milih Pak. Kon penyilih pira? 1.000. Oke. Wis ngene ngono balik nane pan pira-pira terserah jenengan sak ikhlase aja Pak. Lebih negara kudu beningen jadian. Sebenarnya Pak, kalau memang itu koperasi keluarga dan misalnya kebetulan di uangnya sudah cukup gede, sebenarnya pakai agat syariah mudah Pak. Enak sebenarnya itu. Seperti yang saya sampaikan itu di BTM Dukuturi itu sudah mulai kami ajari untuk agat-agat syariah gitu loh. Jadi untuk cara pengelolaannya itu kita akan menuju ke sana gitu loh. Baru berapa akad bisa saya sampaikan. Ya gitu. Misalnya begini. Segampangan nih Pak. Anggotanya nih pengen motor gitu ya Pak. Misalkan gitu loh Pak. Kan udah di agat syariah. Gitu. Gitu Pak. Nah, mau di hah? udah sekolah, Iya nggak apa-apa kan udah saya ajari belum? Kalau untuk yang biaya sekolah kan di rumahnya Mas siapa itu sudah pelayanan kabeh soalnya sih ya. Iya sih. kalau di keluarga kan saya ribet ketika menjelaskan seperti itu. Iya. Kalau saya lebih cenderung simpan sodakoh nang kene, simpan nyili duit nang kene. Iya ya monggo itu. Jadi silakan mau sodakoh sempurna di sini. Di sini pinjam uang, murni pinjam uang. Iya. Nah. Uang yang dari sodakoh ini dipinjamkan tanpa harus berarti kena ya. Iya. Iya. Iya, betul. Walaupun katakannya sak ngerti nih aja. Di sini di sebelah. Iya. Tapi itu tadi jangan sampai gara-gara dipinjemi akhirnya sing mau orang sodako jadi sodako itu juga salah juga ya. Salah. Oh, jadi akhirnya nyilih karena itu sing di sisi nyilihi maksud ada maksud dan juga Ya memang anu sih Pak ya. Hampir semua orang lah ya. Kalau apa enggak bisa lakukannya. Jadi kalau mau deteksi pas di keluarga ya intinya resiko seandainya dari satu keluarga tidak bisa memberikan ya yang lain harus ikhlas. Karena
Makanya sebenarnya nggak apa-apa untuk keselamatan itu kita menggunakan jaminan. Nggak apa-apa kok, jaminan itu syariatnya ada. Boleh. Iya. Yang akhirnya contohnya kayak iya. Jadi apa namanya? Jangan terlalu dipikirin berat lah. Iya. Itu dengan saudara ya. Oke ya, jadi itu ya. Jadi dana berkembangnya dana asuransi syariah itu adalah dari kerjasama dengan pihak ketiga. Di dalam istilah syariah itu, istilah perusahaan asuransi namanya reasuransi. Gitu. Ya monggo dengan siapa yang dapat dipercaya kayak gitu. Nah sekarang dari mana gaji yang diperoleh oleh perusahaan, oleh pengelola asuransi? Adalah dengan menggunakan ini. Jadi maksudnya, betul, komisi Pak. Upah Pak, itu pakainya persentase Pak. Iya. Iya, jadi bisa pakai persentase, bisa pada saat jadi kan gini sih, dibaginya kan 3. Asuransi, kemudian sebagai hasil laba ya. Nah ini di antara laba ini nanti akan diambil terlebih dahulu upahnya, ujrohnya. Contoh, sering ada yang menanyakan bagaimana hukumnya briling. Kalau bapak-bapak ngambil 100.000, ternyata uang yang keluar berapa? 90. Itu kan banyak yang menanyakan, Pak itu riba kah tidak? Tidak. Itu adalah ujroh, upah. Ada listrik segala, ada listriknya, ada gitu. Mengambilkan itu ujroh, nggak apa-apa. Bukan karena agatnya Pak, bukan karena katakanlah kita itu mengambil itu kemudian itu ujroh aja, itu namanya ujroh. Upah. Boleh pakai persentase, boleh di depan Pak. Ya katakanlah kalau misalkan katakanlah kayak mau nyambut gawe UMR-nya ada UMR kan. Tapi memang aneh Pak. Di Indonesia itu gaji paling besar adalah direktur BPJS. Coba. 300 juta Mas. Satu bulan ini. Ya, paling gede Bank Mandiri kalah Pak. Mandiri BRI kalah dengan BPJS. Gajinya gitu loh Pak. Tapi rugi terus. Kita nggak tahu. Iya. Iya. Briling. Nah sekarang gimana ketika dijual duit anyar sih? Tukar uang baru misalkan saya 20 ribuan, 1 juta misalkan kan beda kan biasanya ada itu apa itu bisa dikatakan itu sih lain. Tukar itu dalilnya gampang oh. Tukar menukar barang ribawi harus sama. Ya memang. Wis tahu tak ulang bab ribu ya. Iya, wis tahu aku. Ejen. Lain. Nggak boleh.
Nggak boleh. Tukar menukar barang riba yang sejenis maka harus sama dan harus yadan biyadin, mithlan bimithlin, kemudian yadan biyadin, sawaun bisawain. Hadisnya Rasulullah kan kayak gitu. Boleh. Iya. Nilainya itu bukan karena bosoknya, nilainya sama. Ya bagaimana? Saya kan boleh ambil dapat pertama atau dapat terakhir. Itu saya nggak setor, tapi saya kan lagi. Saya dapat satu putaran. Itu boleh nggak, Pak? Itu kan ujroh, Pak. Saya kan kasih. Iya. Boleh ya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ada sih ngurusi administrasi silakan. Iya, benar. Cuman bahasanya kan harus diterangkan aja. Kalau orang umum kan cuma kan admin gitu harus diterangkan bahwa ini adalah kayak gini. Bukan ngene, misalnya wong anggota ada wong 100, setelah ping 1 siji ya, Pak. Iya. Kan kayak aku, Pak. Ujroh, Pak. Peselis. Iya. Iya. Jadi ini ya Pak, jadi pegawai asuransi itu gajinya dari sini. Karena mengelola itu Pak. Mengelola uang pemegang polis. Ya wajar lah Pak, kayak gitu. Kok cuman gue mikir iya, kan asasnya mau ana sih, asas keadilan sih Pak. Artinya aja posisi ngarane mikir sing nyekel malah gajene gede. Kegedean gitu loh, kegedean gitu loh. Nggak tahu, Pak. Oke. Itu ya. Iya. Saya kerja kadang nagih uang ke pelanggan listrik. Biasanya itu nominal listrik itu misal 20.235. Nah, ketika saya minta kan nggak ada uang yang pecahan seperti itu. Jadi kadang dibikin sampai 221.000 atau itu kan kalau seandainya 221.000 kan ada kelebihan sisa banyak banget. Seandainya 20.500 itu juga saya tetap ambil kelebihan di situ. Nah, hukumnya itu seperti apa? Sementara kalau misal dibikin 20.000, saya rugi. Bagaimana? Oh, masih pembulatan ya Mas? Ya, pembulatannya. Mesti pembulatan ya Mas? Iya, mohon keikhlasan daripada yang ini aja Mas yang ditagih. Pak, ini ada kelebihan segini Pak, gimana ini ya ada bisa nggak ada kembali? Enak kan terang-terang gitu aja. Iya, ini. Ini pertanyaan kedua Pak. Dengan kasus yang sama, kami kasih tawaran supaya pelanggan itu transfer ke bank. Nah, dari bank ini kan ada beda-beda. Ada yang 1.500, ada yang 2.000, 3.000 sampai 6.000 per akun bank kan beda-beda ya. Nah, kita tahu karena kita pegawai di situ, kita tahu mana akun bank yang paling rendah. Nah, tapi kita sampaikan ke pelanggan itu adminnya segini, kita tunjukkan admin bank yang paling tinggi supaya kita ada kelebihan untuk ambil selisih. Nah, itu nggak boleh Mas. Nggak boleh. Jangan. Iya. Karena kan banyak dari teman-teman ini misal contoh ngambil selisih, contoh kita ngambil selisih 2.000 ya, kita ada 1.000 pasien misalnya itu, kan udah kelihatan Pak nominalnya. Itu sudah. Sing tahu soalnya kami sing bikin ngomong pom bensin siapa kayak. Ya gua pada boleh. Pokoknya akhir sip mesti bagi duit. Karena sekarang misalnya Mas, katakanlah ning misalnya sekarang toko full ya betul full itu full. Ki biasa nih ning sekarang kurang sekian 0, sekian ya Pak ya. Ki wis mandek gitu loh. Tengok dibulatkan gitu loh. Kayak gitu.
Iya, monggo. Dengan kasus yang sama, seandainya kita, misal contoh admin paling murah kan 2.000, kita tahu. Tapi kan pelanggan nggak tahu. Admin tahunya pelanggan itu 5.000. Iya. Kita tawarkan dengan bayar ke saya, cukup bayar admin itu 4.000 atau 5.000, karena daripada dengan jalan ke bank, kepanasan juga bayar parkir juga, ujung-ujungnya habis gitu. Bisa nggak seperti itu? Itu justru itu unsurnya tadlis, Mas. Tadlis. Bodoni, Mas. Sing penting ini, sing penting ya. Iya. Asal jenengannya itu ngomong nggak apa-apa. Oke, daripada jenengan mana, kita primen bisa tak banyak wisan, bisa kayak gua ya. Nggak apa-apa, Mas. Tapi anu semene ya gue. Berarti yang penting terbuka aja gitu ya. Ayo. Kalau hukumnya ini misalnya tanam saham atau bursa, saham itu gimana? Koror, Mas. Koror. Walaupun itu saham-saham syariah. Nah, ya saham syariah. Bagaimana dengan saham syariah? Kalau saham syariah itu memang itu pakainya ini, Mas. Pakai ini, mudharabah. Gitu. Ya betul. Pertama itu kan kita kan harus menentukan kalau saham syariah ya, kan menentukannya kan dengan katakanlah perusahaan apa gitu ya. Misalnya contohnya Telkom. Ya, Telkom atau mungkin apa gitu ya, yang lainnya itu. Nah, kemudian kita ngambil dengan saham syariah, akan tetapi naruhnya itu di perusahaan yang sistemnya bukan dengan menggunakan syariah. Memang kekurangan kita itu memang belum ada perusahaan yang memang itu ya Pak. Sehingga kita yang syariah kemudian TBK ya terbuka gitu ya. TBK terbuka ya. Iya, TBK terbuka artinya bisa itu dapat dibeli oleh siapapun gitu loh. Itu yang TBK. Kayak gudang garam itu TBK. Telkom TBK. Itu berarti sahamnya mereka itu dapat dibeli oleh siapa saja gitu loh Pak. Yang pernah saya ketahui, baik yang saham syariah maupun saham yang non syariah, itu hampir tiap hari kita harus ngamati terus sih Pak. Iski lagi dhuwur. Iya. Lugu-lugu kamu nih Mas, lugu nih. Kayak duit setan Mas. Betul Mas. Iya. Kayak aku ada dan itu Pak, spekulasi tinggi itu loh Pak. Kayak gitu. Betul, itu false kan itu. Iya. Kan saya di saham juga, misalnya perusahaan yang dia misalkan beli dolar, kemudian mereka membangun proyek setelah sekian tahun, kemudian baru dijual di saham dan itu nilainya berubah kan, itu boleh nggak gitu? Itu nggak ada masalah. Oh iya, beda ya. Beda itu. Mas yang falas tadi itu beda ya Mas. Falas kan valuta asing, gitu. Itu biasanya jual beli valuta asing, ya, gitu. Katakanlah misalkan kita rupiah dengan dolar gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau itu namanya ini sarf. Jual beli valuta ini sarf. Karena memang nilai tukar rupiah kan beda sih Pak. Makanya apabila selisih itu bukan disebut sebagai riba. Kan nilainya beda.
Beda. Itu belum pernah saya sampaikan Sorof ya? Belum. Ya semoga kapan-kapan saya sampaikan. Memang kita itu tambah banyak pertanyaan tambah kita memang tanya banyak gitu loh, Pak. Iya gitu. Iya karena memang amalah itu kan terus berkembang sih, Pak. Tapi jadi kata ngomong angin. Iya, ini kemutan baik ya. Iya, itu ya. Oke. Ya, jadi ini ya. Nah, termasuk yang ini dapatnya pemegang polis pada akhir masa pertanggungan itu adalah dari mudharabah ini juga. Tadi mudharabah. Ini. Kalau di sana itu, kalau di syariah itu tidak ada jiwa dan bukan jiwanya, Pak. Tidak. Jadi di situ sifatnya umum, iya, ya, sifatnya umum. Cuman bagi kalau termasuk jiwa juga bisa, katakanlah dari sisi pendidikan juga bisa, nggak ada masalah, Pak. Kali ini kan aslinya secara umum, Pak. Apapun jenisnya nggak ada masalah. Sama prinsipnya dalam asuransi itu sama. Yang penting sekali lagi kekayaan milik daripada asuransi itu adalah milik pemegang polis. Ya. Betul. Bedanya asuransi jiwa dan asuransi umum atau asuransi kerugian. Kalau asuransi kerugian itu jaga kualitasnya bukan. Oh iya, betul. Ya. Iya. Ya kalau uangnya dibikin untuk beli gedung dan aset-aset Pak. Iya. Betul. Ini memang yang paling mendekati jiwa, Pak. Bukan yang untuk kerugian yang ini itu tidak. Cukup dulu, Pak. Sekali lagi, berarti ketika saya ikut asuransi syariah di akhir periode yang ditentukan, misalkan saya ikut 10 tahun. 10 tahun kemudian setoran saya dikembalikan. Begitu. Ya. Nah itu gimana caranya menghitungnya? Tidak, maksudnya gini. Pandangan yang lain kan ada berpandangan bahwa itu haram. Karena itu tadi ada tambahannya. Terus yang kedua, aku nabung kok berharap nantinya yang diobati dan sebagainya. Itu pripun, Ustaz? Niki sih ada kata baru. Iya. Tolong menolong ya. Iya. Tapi kan di akhir periode itu uang saya dikembalikan semua. Kan pakainya ini. Pengelolaan. Kan dikelola. Kan saya modali ngono. Iya. Jadi gini, kita itu tidak usah mikir pandangan orang. Yang penting unsurnya, agennya kita pakai agak syariah enggak? Sementara kayak gitu ya. Walaupun ada yang kemarin saya di mana sih ya? Dan saya nggak percaya. Oh, di Jasem. Walaupun syariah saya nggak percaya itu. Kenapa sampai nggak percaya? Saya bilang gitu. Iya, sama malah syariah lebih mahal kayak gitu. Oh, ya terus jenengan belum tahu syariah saya bilang. Iya, jadi syariah itu kita sering berpandangan syariah itu lebih murah. Bukan, Pak. Yang menentukan saya dan itu akad. Gitu. Permasalahan pandangan di orang ini. Yang syariah asuransi di sini itu asuransi semua. Yang di Indonesia. Betul. Sedangkan yang santral itu yang sebenarnya begitu. Jadi pandangannya Pak Modern karena asuransi yang memang tadi yang pengelolaannya tidak benar. Tapi kalau yang setahu saya dari santral itu kan tadi antara ternyata yang punya uang kan harusnya yang pemegang polisnya. Tapi kenyataan di lapangan kan yang
yang hebat kan bukannya pemegang polisnya, yang perusahaan itu jadi permasalahan di lapangan. Jadi gini, gimana? Di sana itu tidak diperbolehkan ketika di akhir periode dikembalikan. Jadi seakan-akan setiap harinya saya sudah mendapatkan bodyguard karena saya punya polis. Jadi bukan yang mandi gua langsung polis. Mandi gua jadi itu seakan-akan itu bayaran buat bodyguard saya kayak gitu. Jadi orang kenal dulu karena udah kesanakan semua. Mungkin gini prinsipnya sana Pak. Prinsip tauhid gitu tadi ya. Tauhid. Kemudian kalau akadnya itu adalah akad ini. Berarti sebenarnya penggantian kerugian kan begitu ya. Itu adalah merupakan ta'awun tabaruk dari antar pemegang polis. Memang kita kembali kepada apa ya? Kepada katakan niat daripada kita sih ya. Itu. Kita memang masih belum Pak untuk asuransi syariah. Saya nggak tahu Pak asuransi syariah di Indonesia yang bagus atau yang memang syariah itu yang mana saya nggak tahu. Ya monggo lah, yang ini saya belum tahu gitu aja wis. Katakanlah. Hanya bahasanya aja. Wis orosa kue Mas ya, BTM BK sebesi. Ora takaful wis. BTM gitu loh. Ngapunten lho ki sing iya. Kakak ngadio Pak. Iya, mana kita ya tapi begini ya, kita jangan pesimis dulu deh, yang penting kita bersyukurlah minimal nama syariahnya ada kayak gitu ya, asal tidak kita iya. Nyata aja nggak boleh. Ya, jadi minimal kita itu nggak alergi itu dulu lah ya gitu ya. Artinya sekecil apapun yang didapatkan gitu ya, kita bersyukur dulu. Ya mudah-mudahan nanti Muhammadiyah bisa. Yang saya balik ini Muhammadiyah gitu loh. Yuk cepet Muhammadiyah itu muncul gitu. Tapi nggak tahu alasannya apa ini kok belum ya? Belum gitu loh. Saya nggak tahu. Nanti konjeng-konjeng ya. Iya mungkin. Pol-polan ya. Yang kalau mati itu dasar nutup itu tidak benar. Kenapa? Kalau ya utang asuransi, kalau mati itu tertutup semua utangnya udah. Ya. Atau asuransinya lah. Itu gimana? Memang tidak boleh. Jadi kalau misalnya mati kemudian dia itu udah selesai gitu ya, selesai setorannya, maka para pemegang polis itu mengikhlaskan memberikan katakanlah secara tabarruk ya kepada preminya itu kepada pemegang polis yang kebetulan ada musibah. Maksudnya gini, kita pinjam di bank, terus sama bank diasuransikan. Ya ketika kita meninggal otomatis lunas. Iya. Itu gimana? Asuransinya itu. Iya. Itu pada ini panjenengan sebagai rakyat Indonesia tapi disuruh ikut BPJS. Orang yang bayar itu. Gitu. Nah, itu tadi itu maksudnya Ustaz. Iya. Jadi begini, sesuatu yang tidak dapat dihindarkan oleh kita, memang itu karena kita sebagai rakyat gitu ya, maka itu kita tidak mendapatkan dosa, Pak. Dimakfu. Ya Prabowo. Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.